Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuni. Pada video ini Bu Yuni akan menyampaikan tentang materi tema 1, subtema 1 PP3 yang terdiri dari muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia itu masih tentang menentukan ide pokok dari suatu bacaan atau mencari informasi dari suatu bacaan. Jadi Bu Yuni tidak akan menjelaskan panjang lebar supaya kalian tidak bosan ya. Jadi intinya untuk mencari ide pokok itu kalian tentukan dulu kalimat utamanya yang mana, baru disitulah terdapat ide pokok atau mengambil intisari dari kalimat utamanya. Jadi tidak usah ditulis semuanya ya. Untuk kalimat utamanya yang terletak di awal paragraf berarti disebut paragraf deduktif, sedangkan yang ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Jadi itu aja, sedikit saja bahasa Indonesia yang Bu Yuni bahas. Sekarang kita lanjut ke muatan IPA. Di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi lanjutannya yang kemarin. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu kemarin kan Bu Yuni sudah menjelaskan ada dua. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada secara generatif dan secara vegetatif. Untuk yang secara generatif atau secara kawin melalui penyerbukan sudah Bu Yuni jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi yang saat ini kita langsung ke perkembangbiakan vegetatif. Kalau generatif secara kawin berarti vegetatif itu secara tidak kawin atau tidak didahului adanya penyerbukan. Perkembangbiakannya itu adalah berasal dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tertentu. Jadi tidak semuanya bisa. Jadi misalnya tumbuhan ini dari akarnya saja, tumbuhan ini dari daunnya saja, tumbuhan ini dari batangnya saja. Jadi seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa ya. Oke, yang pertama itu vegetatif itu ada dua. Ada vegetatif alami, itu berarti tanpa campur tangan manusia atau dengan sendirinya. Yang kedua itu adalah vegetatif buatan. Di sini ada campur tangan manusia. Oke, kita lanjut. Untuk yang vegetatif alami itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Bu Yuni mengenalkannya nanti ada 8. Yang satu adalah spora. Spora itu adanya di jamur ya, paku-pakuan ada di pakis. Misalnya kamu punya tumbuhan paku-pakuan yang warnanya hijau terus di balik daunnya ada hitam-hitam ya, itu adalah namanya spora. Jadi dia itu perkembangbiakannya menggunakan serbuk yang hitam-hitam ada di balik daun, itu adalah spora. Yang kedua umbi lapis. Gampang lah, umbi lapis itu adalah umbi yang berlapis-lapis ya. Contohnya adalah bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu adalah umbi lapis. Atau ada lagi bunga bakung ya kan, itu adalah juga menggunakan umbi lapis. Yang kedua umbi akar. Umbi akar itu bentuknya sing panjang kayak akar, itu wortel. Lobak itu biasanya yang ada di film Marsha and the Bear, itu ada lobak warnanya putih, jadi kayak wortel tapi warnanya putih. Terus ada bunga dahlia. Terus yang kedua, yang keempat ada umbi batang. Umbi batang itu sing rodok agak wongkul, berarti bulat bentuknya. Kalau akar tadi memanjang, ini bulat. Contohnya kentang, ubi, bukan singkong ya, ubi, gadung, bengkuang, itu adalah contoh umbi batang. Ada yang akar tinggal. Akar tinggal itu ada yang dari bumbu-bumbuan itu loh, jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, rumput teki, itu adalah akar tinggal. Ada yang tunas adventif. Tunas adventif itu adalah cocor bebek, sukun, cemara contohnya ya. Terus yang ketujuh gerage. Gerage itu adalah rumput teki, stroberi dan arbei, itu gerage ya. Yang terakhir adalah tunas. Tunas itu ada pisang, bambu, kelapa, tebu. Itu adalah dari tunasnya. Itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Untuk yang kedua, vegetatif buatan atau memang sengaja dikembangbiakan oleh manusia untuk mendapatkan produk tanaman yang unggul. Bisa rasanya lebih manis, terus buahnya lebat, itu adalah menggunakan teknik vegetatif buatan. Vegetatif buatan nanti di sini ada 6 yang dikenalkan ya. Yang pertama merunduk. Merunduk itu bagian batangnya panjang, itu ditekuk ke bawah.
Setelah itu ditimbun dengan tanah. Nah, di sini nanti akan tumbuh akar, terus dipotong, ditanam kembali. Itu adalah contoh merunduk. Contohnya alamanda. Alamanda itu bunga sing warnane kuning, sik kuncup, dipetik, dibuat kuku-kukuan. Itu alamanda ya. Ada apel, arbai tadi selain geragis juga bisa dikembangkan dengan merunduk, tebu, stroberi dan melati. Itu merunduk. Pokoknya intinya yang batangnya kecil tapi panjang itu bisa merunduk ya. Terus yang stek adalah menanam bagian tertentu pada tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru. Contohnya itu adalah ketela pohon, pohong singkong. Itu yang ditanam adalah batangnya dipotong terus ditanam. Nah, itu berarti adalah stek batang atau tebu juga bisa. Sambung itu menyambungkan dua macam tanaman. Ya, yang satu varietas dengan tanaman yang lain. Jadi tanaman yang lain diambil pucuknya terus disambung ke batang tumbuhan lain ya. Contohnya adalah ketela pohon atau singkong dengan karet. Jadi ketela pohon atau singkong dipotong pucuknya disambung ke pohon karet ya. Terus menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi itu adalah menempelkan mata tunas tanaman yang satu ke tanaman yang lainnya. Contohnya bunga mawar. Ya. Yang kelima, mencangkok. Mencangkok itu prosesnya gini. Itu khusus untuk tumbuhan berkambium ya. Jadi tumbuhan berkambium itu diambil batangnya yang tidak terlalu besar, terus kita kelupas sekitar tingginya 10 cm, kita ambil kambiumnya, kita seset kambiumnya supaya nanti tidak tumbuh kayu. Setelah itu kita kasih tanah, kita kasih serabut, terus kita ikat, terus kita siram, tapi jangan banyak-banyak nyiramnya, sedikit-sedikit setiap hari, nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar kita potong, kita tanam. Nah, mencangkok ini enaknya apa? Satu, tanamannya nanti sama persis dengan induknya. Yang kedua, cepat tumbuh. Kelemahannya apa? Akarnya tidak kokoh, gampang roboh. Karena memang bukan akar sebenarnya, jadi gampang roboh. Itu mencangkok, itu paling banyak yang sudah kenal. Yang terakhir, kultur jaringan. Kultur jaringan itu mengembangbiakkan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus. Contohnya wortel dan anggrek. Nah, jadi itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi macam-macamnya ada banyak. Kalau generatif kan kemarin cuma satu, kalau vegetatif sekarang macamnya ada banyak. Oke. Mudah-mudahan video yang Bu Yuni upload ini bisa membantu kalian untuk belajar, untuk mengenal jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Yuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.